Masuk. Masuk. Selamat siang Pak. Oh, ya, siang. Hasbi Pak. Oh ya, Samsul. Hasbi Pak. Silakan duduk. Iya, terima kasih Pak. Nah ini Pak, sesuai dengan kemarin Pak, sempat saya hubungi di sini. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Pak. Ingin melakukan penelitian dan wawancara di sini Pak. Jadi untuk hal ini kita mendapat tugas untuk praktikum ya mengenai masalah manajemen risiko agribisnis. Nah, dalam hal ini yang kita bahas adalah analisis dan mitigasi risiko keuangan dan operasional Pak. Jadi di sini ada beberapa nanti poin yang saya tanyakan kepada Bapak sekalian, boleh ya Pak ya, untuk menambah wawasan saya juga untuk melengkapi data-data dari tugas saya tersebut ya Pak ya. Ya, selagi itu tidak menyangkut rahasia perusahaan, ya bisa kita bagi informasi-informasinya. Ya, semester berapa? Semester 6 Pak. Semester 6 ya. Oke. Ambil jurusan agribisnis. Agribisnis ya. Kenapa Obi ngambil agribisnis ini? Jadi Indonesia ini kan Pak, sektor agribisnis ini kan kalau sekarang ini kan lagi kencang-kencangnya Pak. Jadi saya juga ingin berkecimpung di bidang agribisnis karena saya lihat juga di sini mulai dari peluang kerja sampai peluang usahanya ya lumayan ada prospek Pak, seperti itu Pak. Dan juga sesuai dengan minat saya seperti itu. Kira-kira nanti kalau tamat itu mau masuk perkebunan atau mau buka usaha sendiri nih? Ini sebelum masuk pertanyaan ya. Ya, kalau untuk seperti ini Pak, mungkin saya akan bekerja dulu Pak untuk menambah pengalaman. Kemudian kalau misalkan memang ada rezeki, ya saya juga punya cita-cita untuk membangun usaha Pak. Sekaligus juga kan bisa menyediakan lapangan kerja juga Pak bagi yang lain. Nah, itu lapangan pekerja itu yang perlu kita buat ya. Dengan nanti tamat kita pola pikirnya hanya untuk makan gaji. Pola pikirnya kita gimana caranya supaya bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk daerah kita. Siap Pak. Kira-kira apa yang bisa dibantu ini? Jadi yang pertama ini Pak, ini bertanya-tanya nih Pak. Yang bertanya setelah mengenai manajemen risiko tadi Pak, risiko agribisnis. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu Pak mengenai risiko perusahaan Pak, manajemen risiko perusahaan. Nah, bagaimana Pak tanggapan Bapak serta penjelasan Bapak tentang manajemen risiko perusahaan Pak? Dalam hal ini ya, untuk membangun suatu perusahaan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk saat ini kita kasih 4 dulu ya, 4 hal dalam membuka suatu usaha perkebunan kelapa sawit. Kita kan kelapa sawit ya di sini ya. Iya Pak. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu geografisnya atau topografinya di suatu perusahaan. Yang kedua finansialnya. Terus selanjutnya itu SDM-nya perlu kita perhatikan, dan sosial serta keamanan juga perlu dipertimbangkan ya. Jadi kenapa geografis itu ataupun topografi itu kita masuk dalam pertimbangan membuat satu perusahaan ya? Karena untuk kita harus tahu juga datarnya datarnya lahan itu atau gimana, gelombang, terus bukit, rawa, itu harus diperhatikan. Kondisi lahannya ya Pak ya. Kondisi lahannya gitu ya, harus diperhatikan untuk membuka suatu perusahaan. Jadi karena nanti kedepannya pasti harus di manajemen lah ya, harus di manajemen untuk membuka suatu perusahaan itu. Terus finansial ya, finansial itu pasti biasa lah, pasti keuangan lah ya. Gimana sih kesiapan kita itu tentang keuangan kita membuka suatu perusahaan ya. Kesiapan perusahaan ya Pak ya, Iya. biaya-biaya yang akan dikeluarkan gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya nomor 3 itu SDM-nya. SDM itu juga sangat berpengaruh untuk membentuk
karena untuk membangun suatu perusahaan itu kalau SDM-nya juga rendah pastilah nanti makin ruwet belakangnya. Nah, daripada kita makin untung, kita makin untung ujungnya. Nah, terus sosial dan keamanan ini ya kita pastikanlah suatu perusahaan itu harus kondusif di lingkungannya, ya, di lingkungan perusahaan. Jadi kita perhatikan juga sosial di sekitaran perusahaan itu, kira-kira mereka welcome dengan adanya perusahaan kita di situ, ya. Karena juga seharusnya mereka juga senang sih, tapi kadang-kadang kan ada juga yang nggak senang di perusahaan gitu, ya. Nah, kedepannya masyarakat dan perusahaan kan berdampingan deh ya Pak ya. Gitu loh. Saya rasa itu dulu untuk yang pertanyaan ada yang pertama. Ya, terima kasih banyak Pak untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai manajemen risiko perusahaan. Kemudian terkait masalah yang kedua ini Pak, masih berkaitan dengan pertanyaan pertama Pak. Yang Bapak apa namanya jabarkan sedikit dari masalah risiko keuangan Pak. Bagaimana pelaku usaha menanggapi masalah risiko keuangan tersebut Pak? Ini resiko keuangan pula ini ya. Kalau bicara soal uang ini biasanya orang agak gelap biasanya. Iya. Nah, jadi untuk resiko keuangan tadi ini namanya suatu perusahaan mungkin pernah dengar ya yang dinamakan budget. Nah, kalau itu suatu negara, untuk mengelola suatu negara yang mana APBN. Ada BBM. Nah, jadi kalau kita di perusahaan ini kita namakan budget. Nah, jadi kita bekerja untuk tahun depan, 1 tahun ke depan itu kita susun budgetnya. Nah, sebagai contoh misalnya kita ini di 2026. Di 2025 kemarin kita susun budget itu untuk kita bekerja di tahun 2026. Jadi 3 bulan sebelum tahun berjalan sudah direncanakan ya Pak ya. Paling tidak seperti itulah ya, seperti itu. Di akhir tahun itu sudah selesai semua budget dan awal tahun itu sudah kita berjalan sesuai dengan apa yang dibudgetkan. Gitu. Jadi apa-apa pekerjaan yang di perusahaan itu sudah tertuang semua di situ. Dan sudah dipos-poskan semua. Jadi dari segi keuangan dia sudah terkunci ya Pak ya, semestinya ini sekian, ini sekian, ini sekian. Benar, karena kan kerjaan kita itu diibaratkan kerja nyata. Iya. Sudah terukur semua, jadi haji semua. Gitu. Kemudian Pak untuk apa namanya risiko keuangan ini ya seperti di budget tadi ya Pak ya. Ada sedikit lagi nih Pak tambahan Pak. Bagaimana kalau seumpamanya dari budget tadi ada yang terlewat, umpamanya misalkan lah kita katakan biayanya agak sedikit membengkak, bagaimana tindakan kita untuk menstabilkan hal tersebut kembali Pak? Gitu ya. Jadi untuk seperti itu ya, kita juga kan ada untuk seperti kelebihan ataupun yang sudah kita rencanakan ya. Sebenarnya bisa dalam arti kata minta tambahan budget juga bisa. Kita buat lagi yang dinamakan PTA ya. Tambahan anggaran gitu ya. Iya, tambahan anggaran PTA. Jadi kita buatkan seperti itu yang sifatnya memang urgent ya. Ya, benar-benar perlu urgent Pak ya. gitu. Tapi kalau namanya kelebihan itu kan berarti suatu pekerjaan itu tidak di minute ya. Tidak di minute. Jadi karena alasannya apa sih gitu loh. Tapi kalau memang dia itu nanti di budget sudah ditentukan ternyata jauh lebih melampaui dari budget, kita lihat apa masalahnya. Ya mungkin ya ini ya harga dolar naik ya. Harga dolar naik, mungkin yang sudah kita budgetkan itu lari semua. Ya sebagai contoh untuk pemakaian BBM. Yang tadinya kita budgetkan misalnya 15.000 per liter, ternyata
kita beli dari supplier sekarang sudah melebihi. Sekarang ada perubahan sekarang, Iya. harga solar itu ya, kemudian apalagi solar industri ya, itu sudah ada perubahan. Nah jadi budget yang sudah kita tetapkan itu pasti tinggi. Nah pasti nanti itu berubah dia. Karena harga sudah tidak sama dengan semula yang direncanakan gitu. Iya, Di luar prediksi daripada kita kan kita. segitu. Jadi karena perubahan ekonomi global kita ini, sehingga budget kita juga berubah gitu. Jadi mau tak mau ya perusahaan juga kan memang ada nanti menyiapkan budget tambahan gitu. Saya rasa itu. Oke, Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak mengenai sini manajemen ya risiko operasional Pak, terkait masalah manajemen risiko daripada kegiatan yang dilakukan gitu. Jadi kegiatan kita sehari-hari di sini ya, di kebun kelapa sawit ya biasalah ya, untuk namanya kebun kelapa sawit itu pastilah ada namanya pekerjaan panen, pemupukan, terus rawat jalan, terus pengutipan hasil panennya kita bawa ke PKS gitu. Jadi semua itu kan diperlukan pelaporan-pelaporan yang akurat. Iya Pak. Diperlukan laporan-laporan yang akurat. Jadi itulah kegiatan sehari-hari yang mesti juga nggak dikerjakan tapi juga masih harus dilaporkan. Makanya kegiatan-kegiatan kita ini juga tadi yang bisa berhubungan dengan yang saya bilang SDM tadi. Gitu. Jadi mandor-mandor kita itu harus secara tidak langsung harus mumpuni ilmunya. Berarti supervisi yang mumpuni itu udah harus lah itu ya Pak ya. Sudah, paling tidak harus diwajibkan gitu untuk ya. Minimal paham dia gitu ya. Siap, Pak. Kalau memang belum paham ya memang sih ada nanti program-program pemerintah, program-program perusahaan itu nanti apakah dibuat satu training atau gimana gitu ya. Oke Pak. Kemudian Pak untuk selanjutnya adalah risiko eksternal Pak. Jadi kalau eksternal ini biasanya sih resikonya gangguan-gangguan dari masyarakat lah ya, masyarakat sekitar, maling-maling buah, kalau bahasa orang perempuan itu ninja. Ninja. Ninja itu hilang jangan ya. Hilang jangan. Iya. Kalau dia itu coklat, maco namanya. Maling coklat. Maling coklat gitu. Jadi kalau untuk kelapa sawit itu ninja kebanyakan orang bilang kan. Jadi gangguan-gangguannya itu dari eksternal seperti itulah ya. Tapi dalam hal ini perusahaan juga Sudah menyiapkan ya. Sudah pasti kita itu menyiapkan untuk keamanan itu, untuk mengurangi resiko kan itu salah satu losses, kerugian nanti sama perusahaan ya, kerugian sama perusahaan karena banyak buah-buah kita itu yang sudah dipanen diambil orang gitu ya. Jadi kita perusahaan itu salah satunya bekerja sama Polsek atau polisi setempat atau Polri ataupun TNI di kalau misalnya di daerah apa ini kita kurangi seperti itu. Dan kadang-kadang kita juga untuk pengamanan di kebun sendiri itu bisa kita tambah dari apa namanya yang ngepam. Terus perusahaan juga mengadakan apa namanya karyawan keamanan, baik security ataupun PK yang tugas keamanan gitu. Kadang juga kita membuat suatu joint patrol antara perusahaan dengan Polsek ataupun TNI yang ada di sekitar kita yang sudah melakukan kerjasama sama kita gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya, ini mengenai masalah risiko strategis Pak.
bagaimana kisi-kisinya nih untuk menghadapi daripada risiko strategis tersebut Pak. Jadi kalau untuk yang namanya strategis ini ya, untuk perusahaan itu kayak saat ini perusahaan kan butuh yang saya bilang tadi, pelaporan yang akurat, ya, pelaporan yang akurat, Audit ya Pak ya. iya, dan perusahaan itu pasti sudah membuat satu sistem, untuk pelaporannya, ya. Setiap perusahaan itu pasti beda-beda ya, setiap perusahaan beda-beda, ada yang namanya SAP, ada yang Go Green, ada yang GoPam, macam-macam lah ya, bentuknya itu. Tapi kalau untuk saat ini kita di sini kita memakai GoPam, ya. Nah, terus untuk karyawan-karyawan kita ataupun kerani-kerani kita ini yang berhubungan dengan pelaporan yang sifatnya komputer, yang belum dari paham, itu nanti kita trainingkan. Kita trainingkan sampai dia paham. Karena pelaporan kita ini mesti update. Hari ini panen, besok wajib selesai dilaporkan. Gitu. Pemakaian bahan berapa, luas yang dikerjakan itu berapa, jadi hasil panennya berapa, jadi bisa ketahuan semua nanti untuk di akhir bulannya berapa rupiah sih kita untungnya, gitu. Berapa rupiah kah kita ruginya, gitu. Berapa kilogram kah kita sawit yang kita panen. Jadi harus update sebenarnya, ya. Jadi kenapa mesti update? Karena itu dia tadi, kalau nggak update kita susah untuk mengevaluasi ke depan. Susah kita untuk mengevaluasi ke depan untuk bulan depannya. Apa sih yang kurang kalau nggak update gitu? Apa kesalahan kita? Terus untuk mengurangi losses tadi itu, kita ini kan sudah digalakkan juga yang namanya Mekanisasi. Dalam hal ini itu bisa mengefisiensikan. Yang berdampaknya efisiensi ya Pak ya. Iya, efisiensi biaya pasti itu. Yang tadinya kita mungkin untuk muat kelapa sawit tadi yang dipanen tadi itu butuhkan 3 orang, sekarang bisa membutuhkan 1 orang atau 2 orang, dan waktunya pun lebih cepat. Iya, gitu. Selain dari itu, untuk apa namanya, kayak jalan juga terawat kalau kita pakai mekanisasi tadi ini, gitu. Kenapa? Karena alat-alat mekanisasi ini kecil tapi gesit, gitu. Ya. Kira-kira sampai di sini ada tambahan tidak? Kalau untuk apa namanya yang sudah Bapak paparkan itu, ya kalau saya pikir Pak sudah sangat jelas. Tinggal nanti apa nih saya memahami ulang daripada yang Bapak jelaskan, sehingga ini menjadi bahan modal bagi kami, ya kan, untuk nanti kedepannya pada saat kami sudah kerja di dunia kerja atau selaku nanti menjadi seseorang entrepreneur yang bergerak di bidang itu Pak. Jadi untuk saat ini inilah yang bisa kita sampaikan ya. Jadi karena bisa dikatakan di dunia kerja itu agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda, walaupun tetap nanti ilmu yang kita dapat di dunia pendidikan itu pasti dipakai. Banyak orang bilang kadang kan nggak dipakai dengan setelah kita masuk di dunia kerja. Tidak, pasti terpakai, yang mungkin nggak terpakai. Cuma ada sedikit harus butuh improvisasi ya Pak ya. Benar, gitu. Tetap itu dipakai ilmunya. Jadi saran dari kita tetap belajar, tetap
tetap ditekuni apa-apa yang sudah menjadi niatan kita untuk ke depannya. Siap, siap. Nah, ya, saya rasa itu aja ya. Kalau memang nanti ada mau komunikasi di luar dari ini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, nomor saya kan ada yang kemarin tuh ya. Iya, iya. Nah, nomor saya kan ada kemarin. Nggak bisa kita komunikasi di luar dari ini. Nah, gitu. Ini terima kasih banyak nih Pak Samsul sama Pak Irwan untuk waktunya juga penjelasannya yang sudah mencerahkan bagi kami ya. Dan ini juga nanti mohon izin Pak, ini akan saya upload di media sosial ya sebagai bahan pembelajaran kami juga nanti untuk yang apa namanya semester berikutnya kemungkinan kan ada adik-adik yang membutuhkan referensi atau segala macam mungkin bisa dilihat berdasarkan daripada review kita pada hari ini ya Pak ya. Tapi maaf nih, beasiswanya sampai kemana ini? Nanti ke seluruh Indonesia? Nah, ini ya kita upload ya di channel YouTube Pak. Channel itu ya? Iya. Oh iya. Jangan lupa nanti kalau banyak like, jadi bisa dihubungi sama kita inilah ya kan. Baik Pak, mungkin itu saja Pak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Samsul juga Pak Irwan ya. Saya mohon untuk diri dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih ya. Makasih banyak Pak sekali lagi Pak ya. Iya, iya. Mari Pak. Hati-hati di jalan ya. Iya, iya. Mari Pak ya. Mari Pak.